Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Kembali lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Teman-teman, kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, hari ini tema kita adalah bersama Tuhan. Nanti kakak-kakak Cici akan menjelaskan apa tema kita minggu ini. Walaupun kita ibadah online, kita tidak boleh sambil makan-makan ataupun bermain. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, jagalah kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Berkatilah kakak-kakak Jisi yang akan melayani ibadah ini dan juga teman-teman yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik. Ayo kita sama-sama berdiri. Tema ibadah kita adalah bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara yang besar. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
kuduskan, Dia Raja segala raja. Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita mau siapkan hati kita. Kita menyanyikan dengan satu pujian. Engkau ada di setiap musim hidupku. Nyanyi dengan sungguh-sungguh adik-adik lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau yang teramat baik, Kau yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Immanuel, Kau Immanuel, yang selalu beserta dengan kami, yang selalu memberikan kekuatan dan kemenangan dalam setiap kesulitan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau yang teramat baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Sebentar adik-adik kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Kau menyertai setiap adik-adik kami. Kau akan memberikan hikmat akal budi, bahkan akan memberikan pengurapan atas setiap adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh mengerti Tuhan, buat mereka boleh memahami setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi guru yang akan melayani Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu tetap semangat. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, seri cita-citaku tentang semangat berjuang ya. Jadi tetap harus semangat ya. Nah, hari ini Kak Yohana akan melanjutkan seri cita-citaku yang keempat ya, yang berjudul Bersama Tuhan. Nah, bersama Tuhan artinya kita disertai Tuhan Yesus ya. Kita hatinya melekat dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah hidup yang bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana sih hidup bersama dengan Tuhan untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai impian-impian kita? Yuk kita buka dulu yuk ayat firman Tuhan. Nah, kalau ada yang adik-adik bawa Alkitab, bisa buka Alkitabnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita lanjutkan, kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, yang pertama, hidup bersama Tuhan, disertai oleh Tuhan untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai impian kita. Yang pertama adalah kita harus suka kepada firman Tuhan. Nah, tadi katakan firman Tuhan, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Jadi hidup kita yang pertama, ya, kita harus suka kepada firman Tuhan. Kita suka membaca firman Tuhan, kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan ini loh yang nunjukin jalan gimana sih kita caranya untuk mencapai cita-cita dan impian kita. Dia mengarahkan kita, dia menunjukkan kepada kita. Ya adik-adik, nah jadi kita harus setiap pagi kalau bisa ya berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Amin. Nah, yang kedua, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Nah, kalau kita tadi membaca firman Tuhan, perbendaharaan hati kita penuh dengan firman Tuhan. Nah, supaya firman Tuhan yang kita katakan penuh kuasa, jadi yang kedua ini kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Kita tidak boleh tidak boleh berkata-kata yang negatif. Apa sih kata-kata yang negatif? Nah ya, kata-kata yang negatif contohnya apa? Seperti ya, kita nggak boleh ngomong-ngomong yang ragu-ragu, ngomong-ngomong yang ketakutan, ngomong-ngomong kata-kata ketakutan, kata-kata keraguan, kata-kata keputusasaan. Ya, kita tidak boleh. Kita bilang, ya nggak bisa nih. Nah, putus asa kata-katanya ya. Ya, aku mah nggak bisa. Ya, aku mah nggak sanggup. Udah nyerah aku nggak semangat kalau gini. Nah, nggak boleh. Kita nggak boleh ucapkan kata-kata seperti itu. Namanya juga kita ingin mencapai cita-cita kita. Jadi ucapan kita harus kita rubah. Harus kita katakan perkataan yang positif, kata-kata yang benar-benar mendatangkan keberhasilan ya. Jadi kata-kata kita harus kata-kata hidup, kata-kata penuh berkemenangan, kata-kata berkelimpahan ya. Juga kita tidak boleh selain kata-kata negatif, kata-kata yang sia-sia. Kata-kata sia-sia itu apa? Ya suka gosip, suka menjelek-jelekan, ya suka menghina, suka melawan, memberontak, menggerutu, bersungut-sungut. Nah, itu tidak boleh kita ucapkan ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah membaca, mengucapkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkuasa, kita ucapkan penuh kuasa. Jadi kita harus jaga mulut kita, jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Jangan berkata yang tadi negatif sama perkata yang sia-sia. Ya, jadi yang kita ucapkan tidak bisa terjadi, tidak ada kuasanya ya. Jadi jaga perkataan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah tadi firman Tuhan di Yeremia dikatakan 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang ketiga, kita harus apa? Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, namanya apa? Sombong ya. Orang sombong itu pasti jatuh. Nah ya, jangan kita merasa sombong, kita tidak rendah hati. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang rendah hati, tidak sombong ya, tidak merasa dirinya udah hebat. Oh ya, orang yang merasa dirinya, wah, ada yang berkata kan, wah aku sudah pintar, aku sudah pandai, aku ini jenius, semua bisa aku kerjakan, beres, aku kaya, ya, semua juga bisa aku beli, aku mah bisa, ya, aku bisa. Nah, orang sombong tuh selalu bilang aku
aku mampu, aku dapat, tidak mengandalkan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi adik-adik ingat ya, untuk mencapai cita-cita kita, impian kita harus berharap dan mengandalkan Tuhan ya. Bagian kita apa? Kita lakukan saja yang terbaik, rajin belajar ya, tekun belajar, semangat selalu. Selebihnya kita serahkan pada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mampu melakukan jauh daripada yang kita doakan, kita pikirkan, kita cita-citakan, kita impikan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu jauh ya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sekali lagi, jika adik-adik ingin ya impian adik-adik, cita-cita adik-adik tercapai, adik-adik harus suka membaca firman Tuhan, karena firman itu petunjuk bagi Tuhan ya, petunjuk Tuhan untuk hidup kita mencapai cita-cita. Yang kedua, jaga perkataan kita, tidak boleh negatif, kata-katanya tidak boleh sia-sia. Dan yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan, tetap semangat ya, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nggak boleh bergantung pada diri kita sendiri. Nah, kalau seandainya suatu hari nanti yang kita inginkan nih, yang kita cita-citakan, oh ya, nggak sesuai sama impian kita, yang kita inginkan nggak sesuai ya sama yang kita cita-citakan yang terjadi nanti, yang kita inginkan. Nah, kita tidak boleh kecewa, kita nggak boleh sedih ya, kita nggak boleh marah, apalagi marah sama Tuhan, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin ya. Kita mungkin ya adik-adik kepengen jadi apa? Dokter, pengen jadi pemusik gitu ya, pengen jadi apa lagi? Pengusaha. Taunya Tuhan panggil jadi pendeta, hamba Tuhan. Haleluya ya. Itu berarti yang terbaik buat adik-adik, itu jalan Tuhan yang terbaik. Berarti Tuhan ingin memakai adik-adik sesuai dengan rencananya. Amin. Nah juga ya, kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya impian, jalannya sulit itu ya, mengalami proses, prosesnya berat sekali. Tidak boleh menyerah, tetap semangat. Seperti siapa? Seperti tokoh Alkitab Yusuf ya. Yusuf itu dijanjikan Tuhan menjadi pemimpin loh. Nah, tapi dia nggak tahu pemimpin apa, tapi Tuhan berikan dia impian, berikan dia mimpi menjadi pemimpin ya. Saudara-saudaranya menyembah dia ya, orang tuanya menyembah dia, terus dia akan dijadikan pemimpin oleh Tuhan. Nah, tapi kenyataannya apa? Wah, kenyataannya ya prosesnya berat sekali yang dialami oleh Yusuf. Sampai dia dijual sama saudara-saudaranya sebagai budak, dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, tapi Yusuf apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak marah, Yusuf tidak kecewa, Yusuf tidak bersungut-sungut, Yusuf tidak menggerutu ya, tapi Yusuf menyerahkan kepada Tuhan. Yusuf percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya ya. Tuhan sanggup membukakan jalan buat Yusuf. Nah, saking dia percayanya nih Yusuf sama Tuhan, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Nah, benar kan? Karena dia setia, karena dia taat, karena dia selalu hidup bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, maka akhirnya dia menjadi pemimpin atas tanah Mesir. Impiannya digenapi oleh Tuhan. Nah, dia sabar akan prosesnya. Demikian juga adik-adik harus sabar dan tetap semangat. Begitu siapa lagi yang menjadi contoh buat hidup adik-adik ya, firman Tuhan tentang bersama dengan Tuhan ini, yaitu Raja Daud. Nah, kita bisa contoh dari Raja Daud ya. Raja Daud itu sudah dipilih Tuhan menjadi raja, udah diurapi. Padahal saat itu rajanya masih Raja Saul. Nah ya, tapi Daud tetap sabar menanti janjinya Tuhan. Nah, Daud mengandalkan, tadi yang nomor 3, mengandalkan dan hanya berharap kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk untuk menggenapi janjinya ya, karena dia sudah diangkat menjadi raja atas Israel. Nah, tapi dia tidak mengadakan pemberontakan, dia tidak kudeta ya.
Dia tidak melawan Saul, menghormatinya malah ya. Padahal Daud mempunyai kesempatan untuk 2 kali membunuh Saul, melenyapkan Saul. Anak buahnya bahkan menyuruhnya, ini sudah di depan mata, ayo dibunuh, kapan lagi gitu ya. Tapi Daud katakan apa? Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi itu Tuhan. Nah, ini adalah orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Nah, karena dia percaya kepada janji Tuhan, hidup bersama Tuhan, tidak melakukan hal yang tidak benar, tapi hidup yang berkenan kepada Tuhan, akhirnya Raja Daud diangkat menjadi Raja Israel pada waktu Tuhan yang tentukan. Nah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, itu Raja Daud mempercayainya bahwa Tuhan memang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akhirnya Raja Daud diangkat menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul dengan tangan Tuhan sendiri, adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, hiduplah bersama dengan Tuhan, melekatkan hati kepada Tuhan, maka adik-adik akan disertai sama Tuhan. Cita-cita, impian kita akan tercapai bersama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan mengenapinya. Kita lalui prosesnya ya dengan semangat selalu, tidak mudah menyerah, lakukan yang terbaik, mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Amin. Nah, adik mau mengalaminya? Amin. Kakak Yohana, kakak-kakak semua juga mau mengalaminya. Amin. Haleluya. Yuk kita lakukan firman Tuhan. Ya, kita terapkan hidup ini bersama dengan Tuhan selalu. Tuhan sertai untuk mencapai cita-cita dan impian kita. Bersama dengan Tuhan apa? Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kami mau dekat, hati kami mau melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segalanya buat hidup kami. Ajar kami suka akan firman-Mu, suka membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tanam firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Kau menerangi, Kau memberikan petunjuk pada setiap jalan-jalan kami ya Tuhan, untuk mencapai cita-cita dan impian kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hidup kami semuanya anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya buat kami. Kami hanya bergantung, kami hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.